Banjir yang merendam 6 desa di Kabupaten Kudus belum surut karena terhalang pembuatan tanggul baru sehingga air susah keluar ke sungai. Operasi SAR pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan resmi ditutup. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, wisatawan padati Malioboro. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, pengerjaan konstruksi beton penyangga rel darurat sebagai pengganti batu balas penyangga yang ambles di Kabupaten Grobogan terus dikebut. Sebelumnya, konstruksi penyangga tersebut kembali diterjang luapan Sungai Tuntang. PT KAI terus melakukan perbaikan rel perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo, Gubuk, Kabupaten Grobogan yang rusak akibat diterjang luapan Sungai Tuntang. Saat ini pengerjaan perbaikan sudah mulai memasang konstruksi bantalan beton untuk menyangga rel yang menggantung. Ratusan pekerja perbaikan rel kembali dikerahkan di lokasi rel perlintasan yang rusak di kilometer 32 di wilayah Stasiun Gubuk untuk mempercepat proses perbaikan darurat, agar jalur kereta api jurusan Jakarta-Surabaya melalui Stasiun Gubuk, Stasiun Ngromboh segera bisa dilalui. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, jalur rute kereta api masih diberlakukan memutar atau peralihan rute perjalanan imbas perbaikan jalur rel kereta di wilayah Grobogan yang ambrol. Rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute perjalanan diberlakukan hingga 31 Januari 2025. PT KAI Daup 4 Semarang masih memberlakukan pola operasi perjalanan 28 kereta api memutar melalui jalur alternatif dan membatalkan 8 perjalanan kereta api ke berbagai tujuan mulai 27 hingga 31 Januari 2025. Langkah ini diambil karena normalisasi jalur kereta api pada kilometer 32 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubuk di Kabupaten Grobogan belum selesai dan terus dikebut proses perbaikannya. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Pranoto Wibowo, menyampaikan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama KAI. Oleh karena itu, jalur yang terdampak luapan air harus ditutup untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara intensif. KAI telah mengerahkan tim tanggap darurat yang terdiri dari ratusan petugas prasarana, alat berat dan material pendukung lainnya untuk memulihkan kondisi secepat mungkin. Tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Januari dilaksanakan rekayasa pola operasi jalan memutar atau pengalihan rute. Adapun KA yang dialihkan sebanyak 28 kereta api dan terdapat 8 kereta api yang dibatalkan. Atas terganggunya perjalanan kereta api lintas Semarang sampai dengan Surabaya, KAI Daup 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan kereta api. PT KAI Daup 4 Semarang juga menerapkan layanan pengembalian tiket secara penuh atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan. Selain itu, penumpang terdampak atas keterlambatan kereta api juga diberikan servis recovery sesuai ketentuan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, tak hanya jalur rel kereta api yang terdampak akibat banjir di Kabupaten Grobogan, sejumlah warga masih mengungsi karena rumah mereka masih tergenang akibat meluapnya Sungai Tuntang.
Sebagian warga desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah masih memilih tetap bertahan di pengungsian lantaran kondisi rumah yang masih dipenuhi material banjir. Warga juga mengaku masih khawatir adanya banjir susulan. Pertama mungkin beliau ataupun warga takut kalau ada banjir susulan. Yang kedua karena tempat akses jalannya juga belum bisa 100% dilalui. Warga pun menggunakan mesin pompa air untuk mengurangi genangan air di jalan masuk permukiman. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, sepekan banjir yang menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga surut. Hal ini disebabkan karena terhalang pembuatan tanggul baru, sehingga air susah keluar ke sungai. Banjir yang menggenangi 6 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah belum juga surut. Akibatnya, untuk aktivitas sehari-hari, warga mengalami kesulitan. Seperti di Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu ini, warga yang hendak beraktivitas harus melewati genangan air dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Karena air tidak bisa mengalir ke sungai karena terhalang tanggul yang baru, sedangkan saluran keluar airnya terlalu kecil, tidak sebanding dengan jumlah air yang masuk ke permukiman. Tapi sedikit-sedikit Pak, pengurangan air kan tidak bisa lewat, biasanya kan lewat tanggul. Nah ini sekarang kan tidak bisa lewat tanggul, ini lewat gorong-gorong itu Pak. Jadi ini lambat pengeluaran air dari desa ini Pak. Itu kalau les tidak ditutup pasti gini terus, pasti itu. Kalau les dikurangi lah minimal ditambahi 50 cm kan, jadi pengurangan debit air kan dikurang, nggak bisa masuk sini. Warga berharap ada upaya serius dari pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera menangani banjir akibat luapan Sungai Wulan. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Operasi SAR pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan resmi ditutup. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Operasi SAR pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup pada Senin pagi. Petugas gabungan menyatakan telah berhasil 100% menemukan korban, 25 orang meninggal dunia di lokasi. Operasi SAR pencarian dan penyelamatan korban bencana tanah longsor dan banjir bandang yang berlangsung selama 7 hari berhasil 100%. Petugas gabungan telah berhasil menemukan 25 korban meninggal sesuai data yang dilaporkan warga di posko tanggap darurat bencana. Komandan Kodim Pekalongan Letkol Rizky Aditya mengatakan, meski operasi pencarian korban sudah ditutup, pihaknya tetap bersiaga untuk melanjutkan pemulihan pasca bencana dengan melakukan perbaikan dan membuka akses warga yang terisolir. Operasi tanggap darurat selama 7 hari ke depan yang sudah ditetapkan SK dari Bupati Pekalongan, kita melaksanakan rehabilitasi jalan, kemudian pembukaan akses-akses yang tertutup, perbaikan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga tentunya membantu masyarakat yang terdampak terisolir. Ya, operasi tetap kita laksanakan dengan bantuan-bantuan yang luar biasa dari warga sekitar, dari kabupaten-kabupaten tetangga. Sebelum terima kasih. Di sini tercatat sudah ada 12 alat berat yang siap untuk membuka akses-akses ke jalan-jalan atau wilayah-wilayah yang terisolir. Meski operasi telah resmi ditutup, namun petugas juga akan tetap melakukan pencarian 1 orang korban yang dinyatakan hilang bersamaan terjadinya bencana tanah longsor. Warga aliran sungai diimbau agar segera melaporkan ke petugas jika mengetahui keberadaan korban hilang. Yuli Hardianto, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.
Sorotan lainnya, saudara, jenazah Osima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, dibawa pulang dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga, kerabat serta rekan Osima Yukari sesama pramugari tak kuasa menahan tangis begitu tiba di rumah duka di Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Keluarga tidak menyangka jika Osima meninggal dalam kebakaran di Glodok Plaza. Edi Sunarsono, ayah Osima, menyampaikan jenazah Osima Yukari tiba di rumah duka pada Minggu pagi setelah menempuh perjalanan lebih dari 6 jam dari Rumah Sakit Kramat Jati, Polri, Jakarta. Perjalanan sempat terhambat karena ban mobil rombongan yang bocor. Kira-kira tadi pukul 6 lah, kurang setengah 6 lah, antara setengah dan sampai jam 6. Karena ada salah satu mobil pecah ban, ada 1 jam di kilometer 91 apa katanya tadi itu. Suasana duka juga terjadi saat keluarga dan rekan Osima mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Osima selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi. Keluarga mengaku pasrah dan ikhlas dan berharap seluruh korban yang belum diidentifikasi segera menemui titik terang dan segera dimakamkan. Kalau harapan saya itu kan, kalau saya sudah ikhlas, apapun yang terjadi mungkin Allah lebih sayang sama anak saya daripada saya. Tapi saya juga berharap semoga teman-teman Osima yang belum diketemukan, semoga segera ditemukan. Ya, biar dia bisa diambil keluarganya seperti Osima. Itu harapan saya itu. Osima Yukari merupakan salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu 15 Januari lalu. Saat itu Osima menghadiri acara ulang tahun temannya yang juga menjadi korban kebakaran. Jenazah Osima dimakamkan pada Minggu pagi di pemakaman umum Desa Bangunsari. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Libur panjang Imlek dan Isra Mi'raj, wisatawan padati Malioboro. Nantikan informasinya sesaat lagi usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Tak hanya pernak-pernik Imlek yang laris diburu pembeli, baju batik warna merah juga banyak diburu warga untuk merayakan Imlek. Warna merah tampak meriah pada perayaan Imlek setiap tahunnya. Mulai dari pernak-pernik, hiasan rumah hingga baju pun bernuansa warna merah. Di salah satu toko batik di Jalan Indraprasta, Kota Semarang, baju batik berwarna merah laris diborong pembeli karena warna merah identik dengan perayaan Imlek. Dan saat perayaan Tahun Baru Imlek adalah saat yang tepat menggunakan baju baru. Dapat merayakan Imlek saya dan juga saya sangat menjadikan saudara saya sesuai dengan warna merah sesuai dengan Imlek. Kok suka warna merah kenapa? Karena merah itu berarti kebahagiaan bagi Imlek kami, jadi memang Imlek kami itu identik dengan warna merah. Memang kita sedang mempersiapkan untuk Imlek maupun menjelang para Lebaran, sehingga untuk Imlek ini kita memang memproduksi banyak sekali warna-warna merah dan kebetulan antusias dari para pengunjung juga sangat baik. Jadi kalau setiap hari bisa menjual berapa batch ini? Kita dalam setiap harinya menjual ribuan sampai puluhan ribu, tergantung dari antusias para customer atau ada kebutuhan-kebutuhan di hari-hari tertentu, tentu saja akan meningkat. Selain baju batik bercorak perayaan Imlek, banyak juga pengunjung yang membeli batik untuk persiapan Lebaran nanti. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan lokal maupun dari luar kota untuk menghabiskan libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek.
Banyaknya kendaraan wisatawan yang masuk ke Malioboro menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Keramaian Malioboro di masa liburan kali ini terlihat mulai dari pintu masuk kawasan di sekitar Taman Parkir Abu Bakar Ali. Di tempat ini, arus kendaraan yang masuk dari arah selatan di Jalan Mataram bertemu dengan kendaraan dari arah utara dan timur yang melalui Jalan Ahmad Jazuli sehingga mengalami ketersendatan panjang. Meski tersendat, namun kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro masih bisa terus bergerak pelan karena petugas melarang kendaraan berhenti di badan jalan. Saya dari Padang, Pak. Memang dalam rangka libur panjang ini, Pak, ya? Dalam rangka libur panjang ini? Dalam rangka libur panjang, Pak. Tempat anak saya lagi kuliah di sini. Kenapa milih Malioboro ini, Pak? Karena ini satu-satunya dinasti wisata yang saya kenal di Jogja, Pak. Yang ramai dikunjungi orang. Gimana, Pak, suasananya atau gimana, Pak? Suasananya, Pak. Gimana suasana di Malioboro ini? Suasananya cukup enak ya, apalagi di malam hari. Itu cukup enak, banyak musik live dan lain-lainnya. Selain padatnya kendaraan, keramaian di Malioboro juga terlihat di jalur pedestrian. Di tempat ini wisatawan menghabiskan waktu di Malioboro dengan bersuah foto atau berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sejumlah pusat oleh-oleh khas Semarang banyak diburu. Satu di antaranya lumpia Gang Lombok yang banyak diburu oleh pengunjung baik dari luar kota maupun dari dalam kota. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Halo pemirsa Kompas TV, saat ini saya sudah berada di Lumpia Semarang Gang Lombok, Kota Semarang. Lumpia ini menjadi salah satu lumpia legendaris yang cukup banyak diminati wisatawan baik dari dalam Kota Semarang maupun dari luar Kota Semarang. Bisa Anda lihat di belakang saya banyak sekali masyarakat yang sedang mengantri untuk sekedar mencicipi atau membeli buah tangan lumpia ini untuk orang-orang rumah. Kira-kira bagaimana rasa dan juga pendapat masyarakat yang mengantri di belakang? Yuk ikuti saya untuk mencari tahu. Pastinya Anda sudah tidak asing lagi dengan makanan khas Semarang yang satu ini. Ya, lumpia. Makanan dengan rasa gurih ini pun kerap menjadi pilihan sebagai buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Semarang. Ada dua pilihan menu yang ditawarkan, yakni lumpia goreng dan lumpia basah dengan harga mulai dari Rp22.000 per buah. Pembeli dari luar kota Semarang pun rela mengantre hingga berjam-jam demi bisa menikmati rasa lumpia khas kota Semarang yang otentik. Ibu udah mengantri berapa jam nih, Bu? Udah setengah jam lebih, katanya masih nunggu 1 jam lagi. Tadi antriannya dapat nomor berapa, Bu? 115, ini baru 98. Tadi tahu untuk berkunjung ke sini dari rekomendasi siapa nih, Bu? Google. Biasanya kan Google. Sama dari orang-orang biasanya kan bilang katanya Lombok enak loh, Lombok enak, belilah jadi. Berarti sebelumnya sudah pernah? Udah pernah, ini yang kedua. Tahu dari teman-teman, katanya legendaris. Saya tadi datang jam 9-an ya, terus dia bilang 1 jam antrinya, tapi saya cobain aja. Saya antri 1 jam. Ya pemirsa Kompas TV, memang di masa liburan Imlek dan juga Isra Mi'raj ini banyak masyarakat yang mengantri dan lebih panjang daripada hari biasanya. Namun hal tersebut tentunya tidak mengurangi rasa penasaran mereka untuk mencicipi lumpia khas Semarang di Gang Lombok. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berlibur ke kota Semarang, Anda boleh sekali untuk datang dan mencicipi lumpia legendaris dari kota Semarang ini. Gesi Lutfiah, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.